Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas soal Aptos sesuai dengan requestan dari Anime Bagus. Bahas Aptos bang, kita akan coba untuk bahas ya. Aptos atau APT hari ini diperdagangkan di kisaran 100.000 rupiah. Marketnya sedikit turun teman-teman, 5% lumayan. 4, sekian persen ya. Tadi sudah sempat drop sampai 5%. Dan Aptos sendiri itu nggak punya maksimum supply, sementara yang beredar saat ini adalah di kisaran 200 juta koin. Aptos sendiri ini merupakan sebuah jaringan lapisan satu proof of stake, teman-teman, menggunakan bahasa pemrograman smart contract baru yang disebut Move. Jadi ini tentunya adalah sebuah pemrosesan berbasiskan yang dikembangkan secara independen oleh insinyur blockchain Dime dari Meta. Jadi Meta yang punya proyeknya, dan kemudian transaksinya itu sampai 150.000 transaksi per detiknya. Ini sangat-sangat cepat, dan kalau kita lihat mereka sih sekarang lagi fokus itu membangun jaringan Web3, terutama untuk support beberapa layanan DeFi dan juga proyek-proyek yang lain, teman-teman. Kalau kita lihat dari mainnetnya sendiri, ini adalah kecepatan dari transaksi Aptos. Ini juga user transaksinya apakah semakin banyak atau semakin menurun. Kalau kita lihat sih dari beberapa data ini memang menunjukkan terjadi penurunan, teman-teman, seiring dengan memang marketnya cenderung agak turun ya. Daily transaksinya pun juga turun secara berkala, tapi so far Aptos masih banyak yang pakai juga secara jaringan, secara blockchain, validatornya juga banyak. Dan ya, ini ada beberapa koin yang di staking, teman-teman. Menarik ya, dari total sekian yang beredar, 1 miliar koin yang aktif di stake itu sekitar 800 juta. 800 jutanya di stake. Cuma 20% yang beredar, teman-teman. Dari news yang paling ketara sih, ini ada beberapa project yang mereka kerjakan. Mereka ada join sama konsensus Backbone. Tujuannya apa? Untuk membuat yang namanya transaksi yang dilakukan itu bisa lebih efisien lagi. Di sini mereka mengatakan bahwa tim terus terus mendorong yang namanya kecepatan dari Aptos, scalability, dan juga efisiensinya. Makanya mereka ada kerjasama sama kemarin sama Backbone, konsensus Backbone yang mereka namanya SWAL atau Slashing Consensus Latency. Kemudian Aptos juga berkeliling ke beberapa negara, salah satunya ke Holland, ke Amsterdam, teman-teman. Ini di Belanda, mereka ada bikin kegiatan ya di sana. Tentunya ini adalah acara yang mungkin cukup penting, acara hacktown gitu, di mana dikumpulin tuh orang-orang yang mengerti IT, programming, hacking, dan lain sebagainya. Mereka mencari talent di sana, dan tentunya ini bisa berdampak sama yang namanya project dari Aptos. Jaringannya makin luas karena makin banyak orang yang berpartisipasi terhadap projectnya. Tuh, kemudian mereka juga ada Asmi Anything bersama Aptos Turki. Ini mungkin ya, ini lanjutan daripada project yang mereka kerjakan kemarin. Dan mereka juga ada join sama Aptos Indonesia membuat edukasi ya AMA gitu. Ini tanggal 15 Juni kemarin, dan udah selesai sih, teman-teman. Jadi so far kalau kita lihat proyeknya masih jalan, mereka lagi sedang fokus membangun yang namanya ekosistem yang lebih baik, bersama komunitas juga ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang pegang koinnya, sementara kenapa harganya turun, ya teman-teman harus tahu kenapa harganya kemarin naik. Jadi Aptos itu naik meluncur, teman-teman, melonjak sampai 97% karena mereka ada integrasi yang sangat banyak terhadap DEX, terhadap decentralized exchange, seperti contohnya di PancakeSwap. Kemudian mereka juga ada join sama Atomic Wallet ya, memberikan dukungan. Itu harga Aptos kembali ngepam gila-gilaan. Memang sih pas itu dia baru listing di Binance. Dan kalau kita lihat dari chartnya, pergerakan dari Aptos ini sudah lumayan signifikan, udah clear selesai di wave 5, dan sekarang nampaknya kita sedang dalam koreksi yang sangat-sangat ekstrim, yang sangat-sangat dalam, teman-teman. Jadi kita akan pakai yang mana namanya, wave 1, 2, 3 kali ya. Ini adalah wave 1, 2, kemungkinan ini 3, 4, dan 5. Ekspektasi kita yang pertama adalah Aptos bisa kembali rebound. Karena kalau kita lihat dari segi penurunan yang terjadi, Aptos ini udah lumayan turun, teman-teman. Coba bentar ya, kita cek penurunan yang terjadi pada Aptos. Ini tarik dari sini,
dari puncaknya ke bawah itu udah turun sampai 73%. Jadi sangat-sangat dalam, teman-teman. Dan juga kalau kita perhatikan dari segi kita akan pakai Fibonacci retracement, tarik dari sini ke sini, maka kita akan dapat beberapa level-level yang cukup penting. Ini kalau kita geser ke sini, arahnya akan lebih jelas ya. Di sini adalah strong support, teman-teman, di kisaran $9 ini. Dan di harga level $8,6 juga menurut saya sebagai sebuah strong support buat FTSE. Jadi ini kita sedikit ubah ya. Ini strong supportnya ada di sini di kisaran $9, dan so far level tersebut ternyata sudah di breakdown dengan tekanan jual yang juga lebih tinggi di kemudian hari, teman-teman. Kalian bisa perhatikan pergerakan FTSE, dia sempat turun ke $9, ketahan di sana, kemudian sedikit rebound, kemudian dia drop ke $7,8, ngetes lagi level $9, kemudian dibanting. Ini menandakan bahwa FTSE mendapatkan tekanan jual yang cukup tinggi. Dan sekarang progresnya gimana nih? Kalau kita perhatikan area pijakan terakhir pada FTSE dia udah sempat turun juga ke area $5,4, dan sekarang lagi mencoba untuk rebound. Kondisi market sepertinya agak sedikit bearish ya, teman-teman, dikarenakan kita mau closing time frame weekly, tapi justru ya pergerakan market nggak terlalu mendukung sepertinya. FTSE juga agak sedikit tertekan dengan posisi BTC dominance yang cenderung masih cukup tinggi. Itu target terdekat untuk FTSE, tentunya bisa kembali rebound ke level resistance, teman-teman. Di atasnya ini adalah resistance, ini ada resistance penting dengan potensial kenaikan sekitar 32%, yaitu di kisaran $9. Jadi resistance terdekatnya di sana, dan level supportnya masih ada di kisaran $5,5. Menurut saya posisi dari FTSE sekarang agak nanggung. Kalau teman-teman ada yang berpikir untuk melakukan akumulasi, kayaknya mendingan tunggu lebih aman lagi, yaitu di kisaran $5,5. Market masih belum pasti, belum clear arahnya kemana. Cuman dari beberapa indikasi, ini masih kita lihat sebagai sebuah proses downtrend yang terjadi ya. Jadi belum gimana positif gitu, teman-teman. Jadi masih dalam proses tekanan. Lalu kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, di time frame 4 jam, progres pergerakan FTSE juga mendapatkan tekanan jual dari volume smart money-nya nggak ada di market. Jadi menurut saya untuk sekarang rasanya masih bisa berpeluang untuk kembali dalam posisi yang tidak bergairah ya, cenderung bearish lah. Jadi gitu aja buat FTSE, semoga pembahasannya bisa bermanfaat, teman-teman. Aku mau introduce juga kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita banyak sharing soal informasi-informasi terupdate. Jadi buat teman-teman yang punya Telegram mau join, boleh cek linknya di kolom deskripsi. Sekian aja teman-teman, akhir kata saya Andre. Makasih.